Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan permasalahan di siswa di sekolah, yaitu tentang membolos. Permasalahan ini memang sudah menjadi sebuah sebuah hal yang sepertinya sudah lumrah begitu ya. Membolos itu banyak sekali siswa di tiap sekolah membolos. Mudah-mudahan kalian juga sebagai siswa tidak membolos di sekolah di sini. Ya, mari kita mulai tentang ini. Pertama, gambaran lebih rinci tentang membolos biasanya berhari-hari tidak masuk kelas ya. Itu alasannya tidak masuk kelas tanpa izin, sering keluar pada jam pelajaran tertentu karena tidak disukai pelajaran matematik. Nah, maka pada matematik itu pelajaran matematik tidak masuk, tidak masuk kembali setelah minta izin. Lalu masuk berganti hari, Senin masuk, Selasa tidak, dan sebagainya, dan seterusnya begitu. Mengajak teman-teman yang keluar pada mata pelajaran yang tidak senangi. Tadi tidak senang matematika, si A mengajak si B, mengajak si C untuk tidak masuk sekolah, ya kan tidak senangi. Yang selanjutnya minta izin keluar dengan pura-pura sakit atau alasan lainnya. Biasanya siswa itu sengaja memanfaatkan waktu itu untuk beristirahat di UKS. Mereka minta izin pura-pura sakit begitu biasanya. Pak, saya sakit, tidak bisa masuk kelas. Kata gurunya diberi izin untuk kemana? Ke UKS untuk istirahat. Nah, itu juga ada trik mereka yang dilakukan agar mereka tidak bisa belajar, tidak mau belajar begitu, tidak bisa belajar. Lalu mengirimkan surat izin tidak masuk dengan alasan yang dibuat-buat. Orang tuanya sih tidak tahu, gitu. Tapi mereka membuat sendiri surat itu atau membuatnya oleh temannya begitu, karena sudah join dan sebagainya. Tidak masuk kelas lagi, tidak masuk kelas lagi setelah istirahat. Nah, itu istirahat, misalnya istirahat yang kedua jam 12 sampai jam 1. Nah, dari jam 1 untuk masuk mereka tidak masuk lagi, itu diantaranya membolos juga. Nah, next sekaligus ya, kemungkinan sebab apa sih sebabnya membolos itu? Pertama, merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru. Biasanya ini anak mami kalau tidak dapat diperhatikan lebih dari oleh guru biasanya suka begitu. Yang kedua, merasa dibeda-bedakan oleh guru. Ketiga, proses belajar mengajar membosankan karena guru misalnya mohon maaf dalam kegiatan belajar, apalagi setelah jam-jam siang itu semester kedua ya memang lelah itu, sehingga mungkin kurang menarik untuk saya belajar, sehingga mereka merasa bosan, merasa gagal dalam belajar. Setiap ulangan dapat nilainya di bawah KKM terus. Jadi akhirnya mereka bolos belajar. Kurang berminat terhadap pelajaran tertentu. Tadi saya sampaikan kurang berminat pada matematik dan sebagainya misal. Terpengaruh oleh teman yang suka membolos. Nah, ini biasanya di setiap kelas suka ada teman yang suka membolos gitu ya. Terpengaruh ikut bolos. Takut masuk karena tidak membuat tugas. Biasanya ini anak yang malas itu, tugas itu misalnya ada pekerjaan rumah, dia bukan mengerjakan di rumah, tapi mengerjakannya pagi-pagi sekali di sekolah itu. Jadi pekerjaan sekolah, tidak membayar kewajiban SPP tepat waktu, itu sekarang tidak ada insya Allah ya. Jadi ini mungkin salah satu contoh membolos itu sering terjadi ketika pada zaman sebelum beberapa tahun ke belakang ketika ada SPP mungkin begitu. Yang selanjutnya, minat terhadap pelajaran yang semakin kurang, gagal dalam ujian atau ulangan harian jelek terus, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, bahkan akhirnya tidak naik kelas. Nah, tidak naik kelas, eh, mereka misalnya keluar gitu ya karena sering bolos tadi ya, tidak naik kelas, dan mau melanjutkan di sana kan malu biasanya. Penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal di teman-teman lainnya, atau yang tadi dikeluarkan dari sekolah itu diantaranya. Nah, kemungkinan akibatnya adalah minat terhadap pelajaran yang akan semakin kurang, tadi gagal dalam ujian, hasil belajar yang tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, tidak naik kelas, dan penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal teman-temannya, serta dikeluarkan sekolah. Nah, itulah mungkin permasalahan yang saya pernah temukan di sekolah, bahkan rata-rata
di SMA tuh sering terjadi hal semacam ini. Mudah-mudahan permasalahan semacam ini dapat diselesaikan baik oleh wali kelas maupun guru bimbingan konseling sehingga anak berubah menjadi ke hal yang lebih positif. Sekian permasalahan siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.